Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yara Diduri dari kelas D, jurusan PKSD NIM 2284381. Di sini saya akan melaporkan hasil membaca untuk tugas mingguan dan mata kuliah literasi di sekolah dasar. Untuk bukunya sendiri, ya, kayaknya bakal kebalik deh. Judulnya itu The Helpful Future, an encouraging look at where we are headed by one of American foremost science writers by G. Harry Tyne. Buku ini itu terbit tahun 1983. Nah, untuk isinya sendiri itu kalau misalkan dari sinopsisnya sih lebih ke bagaimana pandangan tentang masa depan menurut tokoh ini. Nah, saya ingin laporkan untuk bab pertama yang telah saya baca, yang judulnya itu Toward the Helpful Future, atau menuju masa depan, atau menuju harapan masa depan. Nah, kalau misalkan dari ke-16 halaman ini, secara garis besarnya sih Tuan Hari ini tuh membahas tentang bagaimana dia memandang masa depan dan juga bagaimana menurut dia dalam hal ini kita sebagai manusia itu bisa menuju masa depan, entah itu yang sesuai dengan harapan, lebih buruk atau mungkin lebih baik. Tuan Hidden mengatakan kalau misalkan bagi dia hidup itu lebih bermakna jika kita bisa mewujudkan keharapan kita, mewujudkan impian kita, dan nanti itu kita bisa juga melihat bagaimana kebahagiaan anak-anak cucu kita. Jadi nggak peduli itu bebannya besar, kecil, tapi selama kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, selama sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu udah berarti mencapai dengan harapan masa depannya. Nah, tapi ada juga dia tuh mengatakan kalau misalkan ini semua itu bukan cuma tentang bagaimana kita mencapai masa depan, karena apa yang kita lakukan di hari kemarin itu adalah langkah untuk, atau itu udah menjadi kunci apa yang bakal kita hadapi di masa depan. Dan apa yang kita hadapi hari ini itu bakal menjadi sesuatu yang menentukan bagaimana masa depan kita. Nah, Tuan Harry berpendapat bahwa manusia itu memiliki tipe dalam mencapai masa depannya. Yang pertama itu tipe-tipe orang yang menghadapi apa yang terjadi hari ini, menyelesaikan masalah yang ada, dan menuju ke tujuan yang sudah ditentukan. Ada satu versi lagi yang mengatakan ada juga orang yang just stay di tempat gitu, jadi stay backward gitu, jadi diam di belakang, entah diam di masa lalunya kan, entah itu meninggalkan masalah atau gimana, tapi jadi orang-orang yang tidak bisa meninggalkan masalah yang di saat itu terjadi, atau mungkin terjebak di sana, atau mungkin meninggalkan hingga masalah itu malah ke masa depan. Nah, Tuan Yuli menjelaskan kalau misalkan kehidupan itu bukan cuma sekadar tentang kita, tapi kita itu bisa, pasti kita harus melakukan apapun yang kita mau untuk menjadi apapun itu nanti. Soalnya dia itu mengatakan kalau misalkan kita itu hidup itu emang bergantung dengan masyarakat, bergantung dengan sosial, bergantung sama manusia, tapi dengan lengkapnya sendiri. Bahkan ada konteks yang kalimatnya itu kayak gini, aku hidup di sini, kamu hidup di sana, tapi kita hidup di ruangan yang sama. Jadi aku hidup dengan caraku sendiri, kamu hidup dengan caramu sendiri, tapi kita akan menuju masa depan yang entah itu bagaimana. Nah, Tuan Heri juga menggambarkan gitu bahwa sebenarnya kita itu bisa mencapai masa depan yang lebih buruk, yang sama, atau bahkan lebih baik, tergantung dari apa yang kita lakukan. Bahkan ada pertanyaan, emang bisa ya kita membuat masa depan baru yang sesuai dengan keinginan kita? Dan jawabannya iya. Ya, bahkan sih ada beberapa langkahnya, tapi karena terlalu panjang jadi nggak dijelasin aja. Nah, jadi mau tahu kalau misalkan hidup itu emang rumit, yang sekarang itu bisa buat jadi besok itu entah buat kapan. Tapi ya, selama kita mengikuti dengan jalannya masing-masing, itu tergantung juga. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, apa tujuan kita itu, apa yang kita lakukan untuk masa depan itu bakal mempengaruhinya. Dan masa depan itu belum tentu sudah ditentukan, tapi bisa aja kita yang menentukannya. Begitu kurang lebih. Sekian dari pembahasan sedikit tentang hasil baca minggu ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.